Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 41. Kitabu Ahkamil Faraidi wal Wasoya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamil Faraidi wal Wasoya. Kitab menjelaskan tentang hukum-hukumnya faraid dan wasoya. Faraid itu bagian-bagian yang sudah dipastikan di dalam Al-Quran. Faraid, wasoya, wasiat-wasiat. Jadi bab menjelaskan tentang hukum waris mewaris dan hukum-hukum wasiat. Ya, hukum waris itu kalau ada orang meninggal terus hartanya banyak, nanti cara pembagiannya bagaimana, yang dapat warisan itu siapa saja. Nah, itu namanya faraid. Kalau wasoya wasiat jamaknya wasoya, wasiat-wasiat. Ya, misalnya ada orang berwasiat, nanti kalau saya meninggal, saya maunya diantar ke kuburan dengan cara ditandu pakai keranda, dengan posisi kepala ditaruh di sebelah kanan, kaki di sebelah kiri. Misalnya ada orang berwasiat seperti itu, saya tidak mau naik ambulan, nanti kalau saya mati, saya berwasiat pengen diantar ke kuburan dengan ditandu pakai keranda, kepala saya ditaruh di sebelah kanan jalan, kakinya di sebelah kiri misalnya. Apakah wasiat seperti itu harus dilaksanakan? Nah, nanti hukum-hukum seputar itu. Bab menjelaskan tentang hukum-hukum waris mewaris dan wasiat-wasiat. Wal faraidu jam'u faridoten. Adapun lafadz al faraidu itu adalah bentuk jamak dari kalimat faridoh. Faridoh satu, faraid beberapa, fardu. Faridotun satu fardu, faraid beberapa fardu-fardu. Ya, bukan fardunya wudu, bukan, tetapi bimakna mafrudotin, dengan makna kalimat mafrudoh, sesuatu yang dipastikan, bagian-bagian yang sudah dipastikan. Nanti ada ahli waris itu yang mendapat bagian setengah dari hartanya mayit. Ada ahli waris itu yang mendapatkan 1/4 dari hartanya mayit, harta peninggalan almarhum. Nah, setengah, 1/4 itu namanya mafrudoh atau faridoh, jamaknya faraid. Minal fardi, dari kata-kata al-fardu. Dari kata-kata al-fardu, mafrudoh, faraid. Bimakna takdiri, dengan makna lafadz at-takdir, sesuatu yang dipastikan. Wal faridotu syar'an, adapun faridoh dalam pengertian fikihnya adalah ismu nasibin, nama sebuah bagian, muqaddarin yang sudah dipastikan, limustahiqihi, bagi orang yang berhak mendapatkannya. Titik. Kalau secara ilmu fikihnya ya
Faridah itu apa? Faridah itu nama bagian yang sudah dipastikan bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Ya, suami mendapatkan bagian 1/2, istri mendapatkan bagian 1/4, setengah, 1/4 itu namanya faridah. Titik. Wal wasoya jam'u wasiyatin. Adapun kalimat al-wasoya adalah bentuk jamak dari kalimat wasiyatin. Wasiyatin satu wasiat, wasoya beberapa wasiat-wasiat. Min wasaitu syai'a bisai'i, dari kata-kata wasaitu syai'a bisai'i. Idza wasoltuhu bihi. Kalimat wasaitu syai'a bisai'i itu maknanya adalah idza wasoltuhu bihi. Aku menyambung sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, misalnya ada sendal putus terus disambung, ditempel pakai lem. Itu kalau orang sana kalimatnya wasaitu syai'a bisai'i. Saya menyambung sendal yang putus dengan lem, memakai kalimat wasaitu. Wal wasiyatu syar'an, adapun wasiat yang secara ilmu fikihnya, secara syaraknya adalah tabarru'un, yaitu berbuat kebaikan, bihakin dengan hak, mudofin yang disandarkan, lima ba'dal mauti, pada sesuatu yang setelahnya mati. Nah, ini yang akan dibahas dalam kitab Fathul Qorib itu yang ini, tabarru'un bihakin mudofin lima ba'dal mauti, berbuat kebaikan dengan hak yang disandarkan setelah kematian. Ya, itu namanya wasiat. Kalau orangnya masih hidup, pesannya itu belum dilakukan. Pesannya itu akan dieksekusi, dilaksanakan kalau orangnya sudah mati. Ya, saya berwasiat, ini saya punya tabungan 100 juta, nanti kalau saya mati berikan kepada fakir miskin. Nah, itu namanya wasiat. Setelah orangnya mati, duit 100 juta tadi dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Nah, itu namanya wasiat. Titik. Nah, itu pembukaannya, mukotimahnya itu. Wal warisuna minar rijali, adapun ahli waris dari golongan laki-laki. Al mujma'i ala irsihim, yang sudah disepakati oleh para ulama atas pewarisannya orang-orang laki-laki tersebut. Asrotun itu ada 10 ahli waris laki-laki yang sudah disepakati oleh para ulama, jumlahnya ada 10. Bil ikhtisori, dengan dihitung secara ringkas. Ahli waris laki-laki kalau dihitung secara ringkas jumlahnya cuma 10. Wabil basti khomsata asaro, dan kalau dihitung dengan cara rinci, dipanjang lebarkan, ada 15 ahli waris. Itu kalau ahli waris laki-laki, kalau dihitung secara ringkas ada 10, kalau dihitung secara komplit ada 15. Wa atal musannifu al asrota biqaulihi, kemudian Kiai Musonef menghitung yang jumlah 10 tadi dengan kata-katanya al ibnu wa benul ibni dan seterusnya. 10 ahli waris laki-laki itu adalah, pertama al ibnu, anak laki-laki, wabnul ibni, dan anak laki-lakinya anak laki-laki. Nah, mereka tidak punya kosakata cucu, begitu, enggak punya. Cucu itu ibnul ibni,
cucunya lagi ya ibnul ibnil ibni. Nah gitu. Mereka tidak punya kosakata apa ya itu namanya ya, anak laki-laki. Terus anaknya lagi kan mestinya apa begitu ya. Ini enggak, mereka enggak punya kosakata itu. Disebutnya ya ibnul ibni. Kalau kita punya ya anak, cucu, cicit dan seterusnya. Kalau mereka tidak punya. Anak laki-laki, ibnul ibni, anak laki-lakinya anak laki-laki. Wa insafula, walaupun terus ke bawah ya, anaknya lagi, anaknya lagi, anaknya lagi terus ke bawah, itu ahli waris. Wal abu, dan bapak, wal jaddu, dan kakek, wa in ala, walaupun terus ke atas, bapak, bapaknya bapak, bapaknya bapaknya bapak, bapaknya 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 bapak, kakek, datuk dan seterusnya, walaupun sampai ke atas, terus ke atas, itu disebut ahli waris laki-laki dari jalur dari golongan laki-laki. Wal ahu, dan saudara laki-laki, wa benul akhi, dan anak laki-lakinya saudara laki-laki. Pertama saudara laki-laki, selanjutnya anak laki-lakinya saudara laki-laki. Nah ini loh, ini kalau dihitung secara ringkas, saudara laki-laki ya cuma dihitung satu. Kalau dihitung panjang yang jumlahnya itu ada 15 tadi, maka saudara itu ada saudara kandung, saudara seibu, saudara seayah. Nah, itu sendiri ada 3. Akhun, saudara laki-laki, saudara laki-laki yang seayah seibu, saudara laki-laki yang seayah, saudara laki-laki yang seibu. Nah kalau dihitung panjang begitu. Nah ini kalau di Fathul Qorib hanya dihitung satu, saudara laki-laki. Wa benul akhi, dan anak laki-lakinya saudara laki-laki. Wa intaroho, walaupun terus berjauhan, walaupun terus berjauhan. Jadi pertama tadi anak laki-laki ya, anak laki-laki, terus anaknya lagi, anaknya lagi, anaknya laki-laki. Itu kalimatnya walaupun terus ke bawah, wa insafula. Jadi seolah-olah kalau kita menggambar itu ya, saya nikah dengan siapa, begitu terus punya anak, nah itu kan gambarnya ke bawah begitu. Jadi walaupun terus ke bawah, mereka itu ahli waris. Yang bapak tadi kalimatnya wa in ala, saya punya bapak, bapak saya punya bapak, bapak saya punya bapak. Kalau digambar itu kan seolah-olah begitu ya, saya terus bapak, bapaknya lagi, bapaknya lagi. Walaupun terus ke atas, kakek, 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 kakeknya, kakek, kakeknya, 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 kakek, terus. Nah itu kalimatnya walaupun terus ke atas. Kemudian apa tadi? Anak laki-lakinya saudara laki-laki, walaupun kalimatnya itu walaupun wa intaroho, walaupun semakin renggang. Ya kalau digambar, saya punya saudara laki-laki, saudara laki-laki saya ini punya anak laki-laki, punya anak laki-laki, gambarnya itu seolah-olah kalau digambar itu menyamping. Walaupun semakin ke sana atau semakin ke bawah, itu ahli waris. Wal amu, dan paman. Nah ini kalau di dalam bahasa fikih, am itu saudaranya ayah. Saudaranya ayah yang laki-laki disebut am, saudaranya ayah yang perempuan disebut ammah. Nah ini ya, ini agak sulit ini. Kalau bahasa sini dari kata-kata am.
paman am di dalam kitab fikih bab waris itu adalah saudaranya ayah. Saudaranya ayah yang laki-laki disebut am, yang perempuan disebut ammah. Nah itu am. Kalau bahasa kita paman. Wabnul ami dan anak laki-lakinya paman. Wa in taba ada walaupun semakin jauh, yaitu tadi kalau digambar seolah-olah itu arahnya ke samping. Wa zauju dan suami, wal maulal mu'tiki dan wal maulal mu'tiki dan apa namanya itu tuan yang memerdekakan budak. Ini 10 macam ahli waris dari golongan laki-laki. Selain ini tidak. Nah, selain ini tidak. Anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki, anak laki-lakinya saudara laki-laki, paman, anak laki-lakinya paman, suami, dan apa tadi tuan yang memerdekakan budak. Ini 10 orang dari golongan laki-laki yang disebut sebagai apa tadi yang dihitung dengan cara ringkas. Kalau dihitung dengan cara diperluas, diperinci, maka jumlahnya ada 15 saudara laki-laki yang sekandung, seayah, seibu, dan seterusnya. Titik. Walawit tama'a kulur rijali, seandainya semua laki-laki ini berkumpul, warasa minhum salah satun, maka yang menerima warisan dari mereka hanya ada 3 macam orang. Al-abu, yang pertama bapak, wal ibnu, yang kedua adalah anak laki-laki, wazauju, dan suami fakot saja. Seandainya 10 macam orang ahli waris ini ada semua, kumpul semua, maka yang mendapatkan warisan hanya 3 orang. Bapak, anak laki-laki, dan suami. Nah, misalnya istri saya meninggal. Istri saya meninggal, dia punya saudara laki-laki, punya anak laki-lakinya, punya paman, punya anak laki-lakinya paman, siapa lagi? Nah, itu 10 macam orang tadi ada semua. Yang dapat itu cuma 3 ini. Saya sebagai suami, terus bapaknya istri saya, terus anak laki-lakinya istri saya. Nah, itu. Wala yakunul mayyitu fi hadhihi surati illam ra'atan. Boleh ilam ra'atan, boleh ilam ra'atun. Dan tidak adalah mayit dalam contoh seperti ini kecuali mayitnya itu perempuan. Ya otomatis yang meninggal itu perempuan. Ketika ada perempuan meninggal, maka posisinya itu kemungkinan dia punya suami, dia punya bapak, dia punya anak laki-laki, punya paman, punya ini, punya semuanya ada 10 macam tadi orang tadi. Lah yang dapat cuma 3, bapak, anak laki-laki, dan suami. Bapak seandainya enggak ada, ya naik ke kakeknya. Kakeknya enggak ada, naik lagi ke kakeknya lagi, ke kakeknya, ke kakeknya, ke kakeknya. Nah, itu naik ke atas. Kemudian anak laki-laki kok enggak ada, ya anak laki-lakinya lagi, anak laki-lakinya lagi, nah, anaknya, cucunya gitu. Itu contoh. Seandainya semuanya itu ada, maka yang dapat warisan hanya 3
bapak, anak laki-laki, dan suami. Berarti yang mati itu orang perempuan. Titik. Wal warisatu minan nisa'i, adapun ahli waris perempuan al mujma'i ala irsihinna, yang telah disepakati para ulama atas hukum menerima warisnya, sabun itu ada 7. Bil ikhtisari, dengan dihitung secara ringkas. Wabil basti, dan kalau dihitung dengan cara dipanjang lebarkan, asrotun ada 10. Wa atal musannifus sab'a fi qawlihi, Kiai Musannif menghitung ahli waris yang jumlahnya 7 tadi di dalam kata-katanya, yaitu al bintu wa bintul ibni dan seterusnya. Sekarang ahli waris golongan perempuan itu ada 7. Kalau dihitung secara lengkap dijabarkan ada 10. 7 perempuan ahli waris itu adalah yang pertama anak perempuan, wa bintul ibni, dan anak perempuannya anak laki-laki, wa insafulat, walaupun terus ke bawah, anak cucu cicit ya. wal ummu dan ibu, wal jaddatu dan nenek, wa in alat, walaupun terus ke atas, ibu nenek, ibunya nenek, ibunya neneknya nenek, neneknya nenek, neneknya terus ke atas. Nah, itu ahli waris perempuan. Wal uhtu, dan saudara perempuan. Nah, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu. Wa zaujatu, dan istri. Wal maulatul mu'tiqati, dan tuan yang memerdekakan budak. Ya, ada budak dimerdekakan, setelah dimerdekakan dia menjadi kaya terus meninggal. Nah, tuan yang memerdekakan itu nanti berhak mendapat warisan. Ya, kalau sekarang sudah tidak ada. Misalnya ada orang punya budak, budaknya saya beli terus saya merdekakan. Saya merdekakan, dia bisnis sukses jadi orang kaya, meninggal. Nah, saya nanti dapat warisan. Namanya maulal mu'tik, orang yang memerdekakan budak. Titik. Dikit lagi. Walau ijtama'a kulun nisa'i, seandainya semua perempuan ini kumpul, kok fakotnya? Fakotnya harusnya di belakang itu. Warosa minhunna khomsun, maka yang berhak menerima waris dari semua perempuan itu hanya 5 orang. Al bintu, yang pertama anak perempuan, wa bintul ibni, dan anak perempuannya anak laki-laki, wal ummu, dan ibu, wa zaujatu, dan istri, wal uhtus saqiqatu, dan saudara perempuan yang sekandung atau seayah seibu. Titik. Walayakunul mayitu, dan tidaklah ada keberadaan mayit fi hadhihi surati, pada contoh seperti ini, illa rojulan, kecuali laki-laki. Ya, kalau yang ahli warisnya perempuan berarti ya yang meninggal laki-laki. Kalau ahli warisnya itu laki-laki berarti yang meninggal perempuan. Sekarang seandainya semua 7 macam perempuan tadi ada semua, kumpul, maksudnya kumpul itu ada semua, orangnya itu hidup semua, ada semua. Ada orang laki-laki meninggal, ahli waris perempuan yang jumlahnya ada 7 atau 10 tadi ada semua. Yang mendapat waris cuma 5 orang. 5 orang itu adalah anak perempuan, anak perempuannya anak laki-laki, ibu,
istri dan saudara perempuan seayah seibu. Nah, nanti contohnya di belakang ada enggak ya contoh-contohnya nanti? Jadi misalnya ada orang meninggal terus, maksudnya contoh ini nanti hitung-hitungannya Pak. Nanti ada orang meninggal, ahli warisnya misalnya bapak, nanti bapaknya itu dapat berapa, anak laki-lakinya dapat berapa, nanti entah ada contohnya apa enggak itu. Ini baru pengenalan. Jadi ahli waris laki-laki itu jumlahnya ada 10, ahli waris perempuan jumlahnya ada 7. Wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqiku lihimi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqiku lihimi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqiku lihimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali tahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.